Ketika kita ikut revolusi mental, ambil tujuan yang jelas, kita pengen apa, ya. Kita pengen berbenah, berubah, pengen buka wawasan dan segala macam, banyak banget hal yang sudah disampaikan di sebelum-sebelumnya, ya. Ambil tujuan kita yang spesifiknya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil poin-poin apapun yang disampaikan, kemudian kita kaitkan lagi ke dalam diri kita, ya. biar arah pertumbuhan kita itu jelas. Biar arah pertumbuhan kita jelas, sehingga setiap minggu kita ikut acara revolusi mental ini benar mengarah kepada apa yang kita pengen tadi. Ya. Kalau kita emang benar tujuannya berbenah, pengen jadi lebih baik, apa dari materi yang disampaikan, poinnya apa yang bisa kita tarik ke dalam diri kita? Ya kan? Sering sampaikan, yuk silakan coba tanggapin apa yang disampaikan tadi. Ini bukan dalam arti mengurai lagi, mengulang lagi apa yang disampaikan, tapi tanggapan. Artinya yang nyangkut ke kita. Ini contoh, misalkan ketika disampaikan tentang yang kemarin-kemarin dan terakhir tentang afirmasi, misalkan itu materi terakhir kita. Ya, setelah disampaikan panjang, apa nih, ya, bentuk tanggapan yang kena ke kitanya tuh. Misalkan, oh ternyata gue perlu nih praktek ini nih, ya. Ternyata kemarin gue kurang bagian ini, ya. Kayaknya dengan cara ini mungkin, kayaknya ini nih perlu nih gue coba. Jadi ada hal yang ke arah sana, bukan cuma mendengarkan, menghafal gitu. Ya, kalau kita ambil dari apa yang disampaikan tadi, kita tarik ke dalam diri kita, kita tanpa perlu dikasih tahu nanti praktekinnya begini, kita sendiri sudah merasakan bahwa wah ternyata gua harus begini. Walaupun terlepas dari yang kita pikirkan pada saat itu, porsinya itu berbeda dari yang disampaikan. Ya, ya kalau misalkan merhatiin, ketika dulu disampaikan, gue lah pribadi contohnya, ketika disampaikan tentang apa namanya, banyak banget. Salah satu pelajaran, pada saat itu gue menangkapnya seperti selevelnya gue. Kemudian gue praktekkan, ya kan? Kita ambil contoh yang berdamai aja yang tadi. Ya, damai, praktekkan. Telah dipraktekkan, walaupun terlepas dari yang gue praktekkan itu ternyata berbeda dari yang maksud disampaikan, tapi setidaknya gue ini menangkap itu. Walaupun di porsi awalnya ketika gue mempraktekkan kata berdamai itu, ya damai, damai, damai dalam artian ya udah terima gitu loh. Damai mau digimanain, mau dipaksain kayak gimana, ya kayak gini, nggak bisa. Sampai ketika lagi disampaikan lagi tentang kalimat seperti itu, ini nih pikiran kita terasanya tuh kayak ada yang kebuka. Di saat itu kita mengalami pertumbuhan secara mental, secara pemahaman. Ya, secara pemahaman kita bertumbuh di sana. Yang tadi mungkin kita cuma nangkepnya kata damai tadi hanya sebatas oh damai, diem, terima, ya udah pasrah, gitu kan? Kesini-sininya mulai terbuka lagi bahwa enggak, damai iya, terima dulu masalahnya, terima dulu keadaannya, untuk tadi dengan posisi tenang kita bisa ambil langkah untuk ke arah mana, ya kan? Untuk melakukan sesuatu seperti apa, sehingga akhirnya membuahkan solusi. Ambah lagi, makin luas makin luas. Ini yang disebut ketika setiap minggu kita ikut revolusi mental, kitanya secara pribadi mengalami pertumbuhan. Ya, terlepas dari signifikan atau tidak, kita nih yang merasa.
Ya, kita nggak bisa mungkin samain level kita sama yang lain. Cuma secara pribadi kita bertumbuh. Karena dari satu bagian aja tadi gue sampaikan di sore juga, dari bagian masalah kebutuhan aja gue ternyata bertumbuh ke arah sana. Apa yang bertumbuh? Mental gue, keyakinan gue yang makin bertumbuh. Bahwa benar ternyata kalimat setiap kebutuhan sudah dijamin. Untuk mencapai ke titik keyakinan itu, kita kalau nggak pernah buktiin nggak akan pernah yakin. Makanya gue lebih ya agak sering sih membuktikan dengan hal-hal yang agak ekstrim tadi, untuk menguatkan lagi keyakinan bahwa bener nggak sih ini kalimat, bener nggak sih ilmu yang disampaikan ini, sehingga pun ketika terbukti ke dalam diri gue, keyakinan kita tumbuh. Ya, setelah keyakinan tumbuh bahwa setiap kebutuhan sudah pasti dijamin sama Tuhan, ini bentuk pusing nggak gitu kan? Pusing nggak kita dengan bahwa apa-apa kebutuhan-kebutuhan selalu terpenuhi? Pusing nggak kan? Nggak akan pusing gitu. Untuk menuju sana aja gue perlu proses praktek dari yang kecil sampai akhirnya untuk selevel gue saat ini, alhamdulillah kebutuhan terpenuhi. Ya, kebutuhan terpenuhi. Awalnya gimana? Tadi gue sampaikan juga, gue juga hitung-hitungan masalah duit. Gimana ada duit 3 juta misalkan, gimana ini mencukupi sebulan atau seminggu atau 2 hari. Ini gue harus bayar kemana segala macam. Sampai akhirnya gue pusing, ya, akhirnya gue lihat aja yang paling urgent yang mana. Ya, yang paling urgent yang mana, ada duitnya saat ini, berarti untuk itu, udah yang itu aja dulu. Sisanya nanti pasti ada. Dan selalu berulang gitu. Berulang, setiap butuh ada. Ini kan sebuah hal yang luar biasa, buah dari mau mempraktekkan, buah dari mau mengikuti pelajaran, memahaminya, ambil poin-poinnya, praktek. Terlepas dari praktek tadi yang kecil, ya nggak ujuk-ujuk ketika yang dibilang tadi tentang hal yang besar, kita harus yang besar juga. Enggak, sesuaikan dengan porsinya kita tadi. Untuk praktek tadi. Makanya gue belajarnya dari hal-hal kecil. Ya mungkin kalau urusan kita nih masalah rokok yang kadang-kadang masih pusing, nah itu dari situ belajarnya. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang. Nah kalian pun punya proses ke arah sana tadi. Ya, proses bahwa kalian sedang menuju apa, pengen apa, jelas tadi. Nah itu akan kelihatan pertumbuhannya tadi. Itu baru di sebagian. Untuk masalah kebutuhan ada. Untuk masalah tadi misalkan untuk kita kesel, emosi, yang gampang marah, kita perhatikan dalam diri ada pertumbuhan enggak gitu. Ya kan? Sering banget yang dalam diri gua nih masih ada suka marah, masih ada emosi, ya kan? Sering disampaikan terus, yang artinya sepanjang revolusi mental ini si emosi ini nggak pernah pergi. Yang masih gampang marah, yang masih sewot, yang masih suka kesel dan segala macam. Harusnya ini dulu. Kalau emang ini poin yang benar-benar pengen kita kejar, gue nih orangnya gampang marah. Dari setiap pelajaran yang disampaikan, gue ambil intinya, gue tarik ke dalam diri gue untuk di bagian yang gue gampang marah aja. Ketika disampaikan bumi langit beserta isinya kepunyaan Allah dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa atas izinnya Allah, artinya sering diurai juga bahwa bahkan orang yang ngeselin pun datang diizinkan sama Allah, kena di kita. Oh berarti kalau misalkan ada yang ngeselin dan gue kesel, bisa nggak yang ini gue pakai sebagai alasan gue untuk biar nggak kesel, bahwa orang ini ngeselin datang diizinkan oleh Allah tadi.
Nggak kena mungkin pelajaran yang selanjutnya ketika kemarin kita belajar tentang hukum alam semesta, bahwa ada yang ngeselin, itu kita yang menarik, kita yang mengundang, kita yang bikin sebabnya sehingga akibatnya datang. Ya, ketika akibat ini adalah sebuah orang atau orang yang ngeselin, artinya ada sebab dari kita. Mungkin kita sempat ngeselin orang lain, kita bikin kesel orang lain. Ini kena nggak pelajaran ini ke kita? Karena kita prosesnya pengen mengurangi emosi dalam diri kita, mengurangi yang gampang marah, mengurangi yang gampang kesel tadi. Karena sama, gue pun berangkat dan sering gue sampaikan, gue tuh orang yang paling kesinggungan. Gak usah kan dengan bahasa, dengan raut muka aja gue tuh kesinggungan. Baper lah kalau bahasanya itu, udah paling baper lah gue itu jadi orang. Karena hal ini yang gue ampe nggak tegur orang, gue ampe nggak ngomong sama orang, ya tahunan. Bahkan tadi sore juga gue sempat sampaikan sama ibu aja, gue sempat nggak ngomong berapa tahun. Artinya dengan ikut sepanjang perjalanan revolusi mental ini, bagian ininya gue ambil. Gue ambil dan gue terapkan, ya kan? Gue terapkan, gue praktekkan dari kecil, dan akhirnya ya alhamdulillah. Kalau timbang masalah kesel-kesel yang sedikit aja, nggak akan bikin kesel. Yang seharusnya di level gue pada saat itu udah berantem sama orang. Yang harusnya di level gue pada saat itu udah tonjok-tonjokan. Secara pengalaman ini gue merasa bertumbuh di sini. Bertumbuh di bagian yang kita fokus tadi. Kebutuhan tadi, ya kan? Kita pusing mungkin dengan kebutuhan. Ambil ikut pelajaran ini, bagian mana dalam pelajaran ini yang bisa kita kaitkan. Sekarang kita lagi pusing dengan kebutuhan. Ke arah mana pelajaran yang kita ambil? Karena setiap yang disampaikan ini mungkin itu konsepnya global penyampaiannya, ya. Tinggal kita yang mau ambil serap ke dalam diri kita untuk tadi, untuk kita bisa mengaplikasikannya, untuk kita bisa mempraktekkan dan kita bertumbuh di dalamnya. Ini hal yang penting. Mungkin secara di luarnya mungkin nggak kelihatan perubahannya, tapi yakinlah, ya, yakinlah pertumbuhan ini yang wah luar biasa kalau mau dibilang. Kita mau tenang aja, kita yang sudah selevel nggak pusing sama kebutuhan aja, banyak orang di luar sana pengen kejar itu. Banyak orang di luar sana pengen kejar gimana dia bisa tenang dan nggak pusing dengan keadaan, dengan kebutuhan. Ya kan? Ya mungkin gajinya lebih gede daripada di sini, tapi tenangnya itu dia nggak dapat. Ya kan? Enjoynya dia nggak dapat, nggak pusingnya dia juga nggak dapat. Ya kan? Pun di antara kita juga masih banyak proses namanya, proses, ya, yang mungkin penghasilannya lebih dari yang kita punya saat ini, tapi pusingnya masih jauh di bawah kita. Kan gitu. Buah dari konsistensi ikut revolusi mental. Dengan niat, pasang niat bahwa gue pengen berubah, gue pengen berbenah ke arah mana, ya kan? Nggak ujuk-ujuk gue pengen berubah ikut revolusi mental, kemana? Pengen berubahnya ke arah mana? Ya, dari tadinya gue nih orangnya gampang emosi, pengen berubah nih biar jadi sabaran sedikit, ya kan? Tadinya gue gampang pusing, gue pengen ubah jadi misal biar tenang. Tadinya gue ini orangnya sedikit-dikit panik, khawatir, gue pengen ubah biar gue ini bisa nggak panik dan khawatir. Kalau tadinya seperti apa, ini kan fokus yang pengen kita benahi, kita ubah. Sehingga di minggu ke minggu bertumbuh kita, setahun nggak lagi kita dibilang, misalkan ditanya apa sisi negatif yang ada dalam dirimu, nggak lagi kita bilang emosi, males, nggak lagi. Karena ini yang kita kejar untuk kita benahi. Kalau tahun ini masih bahasanya malas emosi, tahun depan malas emosi, tahun depan lagi malas emosi. Yang kalian pupuk itu yang mana?
malah emosinya yang semakin menjadi-jadi dengan ikutnya acara revolusi mental. Kan salah konsepnya. Salah konsepnya itu. Kalian bertumbuhnya kemana? Ya? Nah ini yang perlu diingat, perlu diniatkan, dipasang banget niatnya. Gue pengen hadir di sini, banyak hal yang pengen gue benahi, terutama ini, dan ini. Ya, ada bagian-bagiannya. Lihat 1 tahun, 2 tahun ke depan, ada perubahan yang luar biasa yang kalian dapatkan. Karena gue ikut dari 2018 akhir lah, mulai awal sampai dengan 2022 sekarang. Berapa tahun? Dan itu alhamdulillah cuma 1 kali izinnya. Sampai gue di level sekarang ini, rasanya cukup pantas dengan bayaran yang gue kasih. Walaupun masih sangat jauh mungkin levelnya dari ibu, bahkan Angga atau siapapun yang biasa suka menyampaikan materi. Pun gue ngejar ke arah sana. Ya, apa nih yang perlu? Nah, begitupun dengan kalian, dengan kita semua nih, ya. Kejar belajarnya itu. Sehingga apapun yang disampaikan, kita udah nggak lihat lagi siapa yang ngomong tadi. Kita pengen berubah, kita pengen belajar, kita pengen benahi diri kita pengen perbaiki. Ya, nggak akan lihat lagi siapa yang ngomong. Dirasa di sana yang diucapkan tadi ada sesuatu yang nyangkut, kita akan simak, kita akan ambil. Karena setiap di revolusi mental ini luar biasa, benar. Luar biasa, banyak banget pelajaran yang tidak tersirat. Ya, kalaupun secara bahasa tidak tersampaikan dan nggak bisa nyampe ke kita, yang nggak tersirat itu yang banyak juga kadang-kadang. Ya, manapun gue belajar untuk ngomong depan pun melihat dari teman-teman sebelumnya untuk maju ke depan. Oh, dia ini lancar ngomongnya, kenapa ya? Oh, dia ini agak gugup, dia ini agak bingung, dia ini kaku, dia ini begini. Kok dia ini enjoy banget ngomongnya, kok dia lancar banget, cara dia ngomong dengan audiens seperti apa. Itu yang gue lihat tuh. Ya, bahkan yang sering gue bilang juga, gue pun banyak belajar dari Pak Rijal sama Pak Dedi. Gitu. Sama gue juga awalnya ya duduk ngedengerin aja. Tapi sekarang udah bisa ngomong, udah bisa berdiri di sini ngomong gitu kan, ya kan? Kenapa? Banyak yang ditangkap, banyak yang karena ngikutin revolusi mental ini, ya kan? Belajar terus, ya kan? Ngomong bisa, ya tinggal ditambahin aja, maju ke depan, menyampaikan lagi, gitu. Karena menyampaikan apa yang kita praktekkan lebih luas bahasanya. Nggak mentong, nggak habis bahan, ya kan? Beda sama kita ngomongin apalan, baru sampai di depan sedikit apalannya hilang, baru mau lanjut lagi kan gitu, ya. Terus pembukaan tadi tuh. Jadi kira-kira seperti itu. Gue tegaskan lagi, ingatkan lagi buat kita semua, jangan pedulikan kanan kiri teman kita yang nggak mau ikut berproses. Abaikan. Jangan terkontaminasi sama teman kita yang nggak mau ikut proses. Abaikan. Karena tadi gue bilang sore, ya kan? Kita sakit, kita yang minum obat, ya kan? Bukan dia. Kalaupun nanti kita serius dengan mengikuti revolusi mental dan kita yang berubah jadi lebih baik, ya kan buat kita juga. Ya kecuali kalau kita yang datang, kita yang ngikutin, kita yang rajin, malah orang lain yang berubah yang malah nggak pernah datang. Itu pun keterlaluan juga. Ya, jangan terkontaminasi dengan yang lain. Biarkan mereka dengan pola pikirnya untuk saat ini, karena segitulah memang batas pikirannya. Sebatas sempitnya pemikirannya, ya sebatas itu biarkan. Masa kita mau ikut-ikutan? Orang malas kita mau ikut malas, belangsak sama-sama belangsak, jatuh sama-sama jatuh. Minimal ketika dia malas dan jadinya belangsak, kita rajin, kita jadi orang, kita yang nyelamatin dia nanti.
Nah, itu minimalnya itu. Kalau sama-sama siapa yang nolong? Ya kan? Ya minimal kita nih perjuangkan dulu. Untuk diri kita sendiri dulu aja. Kita pengen berubah, berbenah ke arah yang lebih baik, pengen kejar cita-cita impian kita aja dulu fokus sendiri. Teman kita nggak mau ikut proses dalam apa yang disampaikan di ya kantor ini, ya udah biarin aja. Ya, seperti itu.